Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Teman-temanku, pada kesempatan kali ini adalah hari yang kedua di mana pada kesempatan kali ini kita belajar membenahi tata cara ibadah kita, terutama di dalam pekerjaan wudhu. Alhamdulillah kemarin saya sudah dua masalah yang telah dibahas, yaitu madmadoh dan istinsyar. Yang tempo hari itu adalah hukumnya, dua-duanya adalah hukum itu sunnah. Berarti bermadmadoh 3 kali itu tiga-tiganya hukum sunnah, dan beristinsyar menghisap air ke hidung kita adalah sunnah. Ketiga-tiganya adalah semuanya hukum sunnah. Kita belajar membenahi wudhu itu supaya hati kita ketika kita melaksanakan pekerjaan wudhu tersebut, hati kita hadir dengan pekerjaan tersebut. Pekerjaan madmadoh adalah sunnah, itu harus diakui oleh hati kita bahwa bermadmadoh itu, berkumur itu adalah hukumnya sunnah. Kita dan mengakui beristinsar ketika kita berwudu, dalam sedang melaksanakannya itu kita juga harus biasa menghidupkan bahwa itu adalah hukum sunnah. Nah, tinggal sekarang saya akan coba, alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalaulah memang ini tidak sesuai dengan pendapat kalian semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau memang ini ada manfaatnya, mari kita amalkan tentang wudu tersebut. Di sini saya sudah siapkan keran juga ya. Nah, di sini sudah saya siapkan. Kali ini kita akan mempraktekkan cara membasuh muka ya. Cara membasuh muka. Berarti muka itu, sahabat, saya kasih tahu fi manabiti sya'ri. Nah, muka itu ujungnya itu di mana rambut kita. Nah, jadi rambut di dalam kepala kita ini. Jadi ini adalah keseluruhannya kepala, sahabat. Yang ini wajah, yang ini sya'run, rambut. Ini ru'us. Ru'us itu adalah ujung ya, ujung. Ru'us itu ujung daripada kepala. Ujung-ujungnya ini adalah namanya ru'us. Maka di dalam kitab fikih itu ru'usakum itu adalah sya'run. Bisa dikatakan sya'run, sehingga penjelasan di dalam kitab fikih itu adalah mengusap rambut. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan 3 helai aja itu sudah mencukupi. Bukan kita harus mengusap rambut itu hanya cukup 3 helai, atau kita mengusapnya 3 helai, bukan. Isti'abur rosi adalah mengusap seluruh rambut kita. Itu adalah sunnah mustahabun, sahabatku ya. Maka kita harus biasa isti'abur rosi. Jadi isti'abur rosi itu jempol kita, di mana jadinya rambut yang ada di sini, lalu ditempelkan, diputar ke depan, ambil air, tempel ke depan. Itu adalah yang namanya sya'run. Tetapi kali ini kita akan mencoba untuk membasuh muka. Sebelum membasuh muka, kita biasa juga mengocok-ngocok telapak tangan. Ini adalah hukumnya sunnah. Lalu ambil air tersebut, dimasukkan hati kita, masukkan niat kita, bukan masukkan hati kita, memasukkan niat ketika air itu sampai kepada wajah kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Air diambil. Nah, di sini nawaitul wudu'a listibahatus sholati fardulillahi ta'ala. Nah, cuman ini kan praktek. Jadi posisi yang benar adalah ketika air diambil lalu nempel ke bagian muka, di sini di hati kita baru dibacakan yang tadi. Ada nawaitu rafa'al hadasil asghari listibahatus sholati fardulillahi ta'ala, secara tidak diucapkan karena niat itu tidak diucapkan, hanya ada di hati.
Terakhir dilakukan ini, disunahkan dia ada di menyapu sampai ke bawah jenggot ya, kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan mungkin tidak ada jenggotnya ya. Nah, sepanjang basuhan muka kita ya, sepanjang itulah niat kita harus selesai. Yang pertama, yang ini disebut namanya fardu atau wajib membasuh muka ketika wudhu, dan ada niat di dalam hati itu harus dalam satu basuhan. Nah, basuhan yang kedua tanpa harus ada mengucapkan niat di hati. Nah, ini hanya meyakinkan bahwa basuhan yang kedua adalah sunnah. Yang ketiga adalah sunnah. Jadi inilah sahabatku tata cara wudhu yang kedua yang saya akan persembahkan kepada sahabatku sekalian, yaitu dengan memulai mengumpulkan air lalu ditempelkan ke wajah sampai yakin bahwa air itu sudah tersapu atau sudah dibasuh sampai ke bawah dagu ya, bawah dagu. Nah, ini dari basuhan yang pertama harus ditanamkan di dalam hati kita. Pengetahuan tersebut adalah wajib. Ini yang dibilang wajib dari Allah itu atau fardu wudhu itu bukan hanya teori di luar, tetapi ketika kita melaksanakannya ini harus kita tahu hukum-hukum apa saja. Nah, mungkin begitu teman-teman. Yang wajib itu yang pertama, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah sunnah. Nah, makanya Rasulullah SAW tidak akan sah sholatnya kecuali dengan wudhu yang pertama. Ya, la sholata illa bimarratin. Jadi wudhu yang pertama adalah hukumnya wajib. Yang kedua, kalau niat kita di dalam basuhan pertama tidak ada di dalam hati ataupun lupa, maka harus basuhan yang kedua lah yang menjadi fardu. Dan kewajiban itu harus kita ketahui. Kenapa? Di dalam wudhu ada man dzakara inda wudu'ihi taharahullahu jasadahu. Man dzakara, siapa orang yang mengingat Allah, mengingat hukum Allah, mengingat kewajiban yang diperintahkan oleh Allah di dalam wudhu. Ketika kita melaksanakan wudhu, taharahullahu jasadahu. Jasad itu kita bagi, karena yang kita kerjakan sekarang adalah mengerjakan membasuh muka. Ketika kita mengingat Allah, mengingat hukum Allah yang diwajibkan oleh Allah ketika membasuh muka, dalam hati kita adalah wajib, sudah terpisah antara pekerjaan dan pengetahuan yang tadinya kita tidak mengetahui karena ada di sini pembenahan wudhu. Oh, ternyata setiap pekerjaan wudhu itu harus diakui ini adalah sunnah dan wajibnya. Maka bonusnya adalah taharahullahu jasadahu, maka Allah akan bersihkan seluruh kesalahan yang ada di mukanya tersebut. Kalau kita bermarbadoh, maka Allah akan hapus seluruh kesalahan yang ada di mulutnya. Kalau kita beristinsar, maka Allah akan menghapus seluruh kesalahan yang ada di hidungnya. Fa'idza ghasala wajhahu kharajatil khotoya min wajhihi hatta takhruja min tahti ainaihi. Nah, ketika Abdul Muslim, ketika hamba yang taat kepada Allah, yang Allah akan selamatkan, lalu dia berwudu, dia itu membasuh muka sesuai dengan hukumnya, hatta tahruja, sehingga Allah keluarkan kesalahannya sampai kepada kelopak dua mata, hatta tahruja min tahti ainaihi, ya, sampai ke mata-mata, kesalahan dari matanya itu. Yang tadi hidung sudah, ini mulut sudah,
maka Allah hilangkan kesalahannya. Hidung sudah, berarti Allah hilangkan kesalahan-kesalahan yang ada di hidung. Sekarang bagian membasuh muka, ini sudah berarti di sini ada mata. Sehingga kharajatil khotoya, Allah keluarkan seluruh kesalahan yang ada di wajahnya tersebut, hatta tahruja, sehingga sampai ke bawah dua kelopak matanya. Maka sahabat-sahabatku sekalian, kalau kita melaksanakan wudhu, di sini menurut kitab fikih jangan sampai dilewatkan. Di bibir mata ini adalah ketika kita dibuka matanya, maka bibirnya termasuk zahir. Maka ini harus kena air, ya, harus kena air. Maka ketika kita membasuh wajah ini, maka air ini harus disampaikan, harus sampai air itu merata kepada bibir panon ini dan di ujung, hatta tahruja min tahti ainihi, ya, di ujung ini harus kena air. Jangan sampai merem. Kalau merem ini tidak terusap, ya, tidak terbasuh di matanya, maka wudunya kita tidak sah. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, kalau kita lagi melaksanakan wudu itu harus tahu pekerjaan wudu itu sunnah, fardu, sunnah, fardu. Bermadmadah tiga-tiganya sunnah. Itu gampang sahabatku. Ini supaya kita khusyuk di dalam melaksanakan wudu. Kalau kita sudah seperti ini, maka pekerjaan wudunya itu khusyuk, karena pikirannya itu selalu memikirkan pekerjaan-pekerjaan wudu tersebut. Beristinsar tiga-tiganya sunnah. Terus membasuh muka di sini sampai ke perbatasan jadinya rambut, bahkan sampai ke ujung bibir matanya. Dan basuhan yang pertama, niat itu harus selesai di sana. Jangan sampai menyeberang, pertama tidak selesai lalu kedua, jangan. Dibiasakan selesai. Kalau saya ucapkan niat itu, saya wakilkan hati itu dengan mulut, oleh mulut saya, nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Itu selesai sahabat, satu putaran. Yang kedua berarti hadirkan di hati kita bahwa basuhan yang kedua adalah sunnah, basuhan yang ketiga adalah sunnah. Inilah yang bisa saya sampaikan sahabat-sahabatku. Kalau memang ini bermanfaat, silahkan laksanakan untuk ibadah kita. Kalau memang tidak bermanfaat, mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan dan tidak sesuai dengan tuntunan yang berlaku. Mudah-mudahan ini sesuai, karena memang ini referensinya dari kitab-kitab yang telah kita taklim kepada guru-guru ngaji kita. Baiklah sahabatku, ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.